Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pendidikan dan saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama itu sejarah perkembangan pendidikan di berbagai peradaban. Sejarah perkembangan pendidikan di berbagai peradaban sangatlah luas dan kompleks. Namun secara umum, perkembangan pendidikan dapat ditelusuri melalui beberapa peradaban utama dalam sejarah manusia. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan pendidikan dalam beberapa peradaban terkenal. Yaitu ada 5 contoh peradaban terkenal. Yang pertama Mesir kuno, yang kedua Yunani kuno, yang ketiga Romawi kuno, yang keempat Islam, yang kelima Tiongkok. Saya akan menjelaskan tentang Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno dikenal memiliki sistem pendidikan yang terstruktur. Pendidikan di Mesir kuno ditunjukkan untuk kelas elit dengan fokus pada pembelajaran tulisan, matematika, dan ilmu alam. Pendidikan formal dilakukan dengan kurikulum atau sekolah-sekolah yang terkhusus. Yang kedua ada Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno memberikan kontribusi yang sangat luas atau yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan mereka, mengembangkan Islam pendidikan yang mencakup pendidikan fisik, musik, matematika, dan filsafat. Pendidikan di Yunani kuno juga menekankan pentingnya pembentukan karakter. Yang ketiga ada Romawi kuno. Pendidikan di Romawi kuno awalnya ditunjukkan untuk kelas sangat elit, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup yang warga biasa. Pendidikan di Romawi kuno meliputi pembelajaran bahasa Latin, retorika, dan hukum. Mereka juga memiliki sekolah-sekolah yang terkhusus untuk anak perempuan. Yang keempat ada Islam. Peradaban Islam memiliki tradisi pendidikan yang kaya pada abad ke-9 sampai pada abad 12. Perpustakaan di Universitas Islam, Universitas Al-Qariyin di Fez, Maroko, dan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, universitas menjadi pusat pembelajaran yang terkenal. Pendidikan dalam peradaban Islam meliputi studi agama, ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran. Yang kelima ada Tiongkok kuno. Tiongkok kuno disebut yaitu pendidikan di Tiongkok kuno sebagai dihargai dan dianggap penting. Mereka memiliki sistem pendidikan yang struktur dengan fokus dengan pembelajaran konsisten, sastra, dan seni. Pendidikan di Tiongkok kuno juga merupakan pentingnya moralitas dan etika. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan di Indonesia. Kenapa sih perkembangan pendidikan di Indonesia itu sangat penting? Perkembangan pendidikan di Indonesia itu sangat penting, telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan, sering dibilang dengan waktu. Berikut adalah beberapa poin perkembangan pendidikan Indonesia. Yang pertama ada akses pendidikan, yang kedua ada instruktur pendidikan, yang ketiga ada kurikulum pendidikan, yang keempat ada peningkatan kualitas guru, yang kelima pendidikan vokasi, yang keenam pendidikan inklusif. Dan saya akan menjelaskan yang pertama itu akses pendidikan. Kenapa sih bisa dikatakan perkembangan pendidikan Indonesia itu ada dibilang akses pendidikan? Saya akan jelaskan. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi semua warga negara. Program wajib belajar selama 12 tahun dan diperkenalkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua ada instruktur pendidikan. Pemerintah juga telah berinvestasi dalam pembangunan instruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah baru, memperbaiki fasilitas, dan peningkatan akses internet dan di sekolah-sekolah lainnya. Yang ketiga ada kurikulum.
Yang keempat, ada peningkatan kualitas guru. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru, seperti pelatihan dan pengembangan profesional, serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Yang keempat, ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi juga mendapatkan perhatian yang lebih besar. Program-program pelatihan keterampilan dan pendidikan kejuruan diperluas untuk mempersiapkan fasilitas kelulusan yang siap bekerja dan berkontribusi dalam dunia industri. Yang terakhir, ada 6, pendidikan inklusif. Pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan yang khusus. Program pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan